Laras berdiri di depan kompor. Wajahnya berkeringat, namun fokus. Aroma rempah gulai kepala ikan yang kaya memenuhi dapur minimalisnya. Ia tidak sedang memasak. Ia sedang menghadapi ujian. Gulai ini adalah menu andalan Ibu Wati, sang mertua. Dan Laras tahu, satu kesalahan saja bisa menjadi vonis. Laras mengecek notes kecilnya. Gulai harus kental. Cabai harus segar. Jangan pakai santan instan. Harus peras sendiri. Ini bukan tips memasak. Ini adalah perintah. Ia sedang mencoba meniru kesempurnaan yang konon pernah dicapai oleh Rani, mantan kekasih Arif. Mantan kekasih yang kini berstatus sebagai menantu pilihan yang selalu dijadikan tolok ukur. Ponselnya berdering. Ibu Wati. Laras, kamu sudah di rumah? Ibu baru sampai di gerbang kompleks. Bagaimana gulanya? Sudah mantap bumbunya? Sudah, Bu. Laras pastikan pakai bumbu lengkap yang Ibu kirim dari Bogor. Semuanya segar. Bagus. Ibu harap rasanya tidak melenceng jauh dari yang dulu biasa Ibu makan. Tutup Ibu Wati. Kata dulu itu cukup menusuk. Laras memaksakan diri tersenyum. Aku yang terbaik, fokus. Ibu Wati tiba, didampingi Arif. Ibu Wati dengan batik sutra dan perhiasan minimalis yang berkelas tampak memindah setiap sudut rumah. Rumahmu semakin rapi, Laras. Tapi kenapa gorden ruang tamu warnanya abu-abu? Ibu sudah bilang warna beige lebih cocok dengan sofa coklat ini. Komentar pertama Ibu Wati, sebelum bahkan mencium tangan Laras. Mereka duduk di meja makan. Arif berusaha mencairkan suasana, mendorong piring gulai ke hadapan ibunya. Ibu Wati mencicipi perlahan. Gulai kepala ikan ini enak, Laras. Bumbunya pas, ikan tidak amis. Hanya saja, Laras menahan nasas. Hanya saja, apa Bu? Hanya saja, aura pedasnya kurang keluar. Dulu, kalau Rani bikin gulai, meski bumbunya sama, dia selalu bisa membuat rasa pedasnya itu menggigit. Rasanya sampai ke tulang. Ini terlalu jinak. Laras memaksakan senyum yang terasa kaku. Arif menyenggol tangannya, berbisik. Sudah Bu, namanya juga beda tangan. Yang penting kan enak. Ibu tidak bilang tidak enak, Arif. Ibu hanya bilang ini tidak mencapai standar gulai kalden yang Ibu inginkan. Sama seperti segala hal lain di sini. Balas Ibu Wati dingin. Setelah makan, Ibu Wati meminta Laras membersihkan gudang. Di tengah tumpukan kain kotor, Laras menemukan sebuah figura kayu ukir emas tersembunyi. Di dalamnya, foto Arif dan Rani tersenyum lebar memakai toga wisuda. Di balik foto ada tulisan tangan yang indah. Awal dari segalanya. R dan A 2012. Laras merasakan nyeri. Awal dari segalanya. Lalu aku ini apa? Tiba-tiba, Ibu Wati muncul di ambang pintu gudang. Laras panik, buru-buru menyembunyikan figura itu di balik kotak kardus. Ia menarik sebuah piring keramik putih bunga emas yang sangat halus dan mahal. Oh, piring itu. Jangan disentuh, Laras. Itu hadiah dari Rani saat ia pulang dari Italia. Sangat rapuh. Hanya Ibu pakai di hari spesial. Itu barang yang bernilai seni, bukan seperti piring-piring murahan di dapurmu. Tegas Ibu Wati. Laras membawa piring keramik itu dengan tangan gemetar. Ia lelah dengan perbandingan yang tidak pernah usai. Ia merasa amarah dan frustasinya telah mencapai titik jenuh. Ponselnya berdering di saku. Arif mengirim pesan. Jangan dimasukkan hati kata-kata ibu. Aku cinta kamu, bukan Rani. Saat Laras mencoba meraih ponselnya, perhatiannya terpecah. Piring keramik itu terlepas. Prang! Suara piring pecah berkeping-keping. Ibu Wati segera berlari, terpaku melihat pecahan piring di lantai. Wajahnya tidak lagi anggun. Ia tampak sangat terluka. Piring? Piring ibu, kenapa bisa pecah? Kamu tahu betapa berharganya itu. Itu hadiah dari Rani, satu-satunya di Indonesia. Teriak Ibu Wati, matanya berkaca-kaca. Maaf Bu, Laras tidak sengaja. Laras akan ganti. Laras janji cari yang lebih bagus.
Ganti. Kamu pikir ini soal uang? Ini soal kenangan. Kamu tidak akan pernah bisa mengganti kenangan, Laras. Ibu Wati berbalik dan masuk ke kamarnya, membanting pintu. Di kamar, suasana hening. Arif menghampiri Laras, menarik nafas berat. Kenapa kamu tidak hati-hati, Laras? Itu kan barang kesayangan ibu. Aku sudah hati-hati, Rif. Tapi aku juga manusia. Aku capek. Aku capek selalu dibandingkan, Rif. Aku capek merasa seperti aku ini titik nol yang harus berjuang keras hanya untuk mencapai standar yang sudah ditetapkan oleh Rani. Jangan bilang begitu. Kamu itu istriku. Ibu hanya sedikit kaku. Elak Alif. Kaku? Atau memang dia belum bisa menerima kenyataan bahwa aku bukan Rani? Jawab aku. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Atau hanya memilihku karena aku berbeda dari Rani? Arif diam. Ia menghindari tatapan Laras. Keheningan itu adalah pengkhianatan terberat. Laras kembali ke gudang malam itu, mencari figura itu lagi. Di balik foto, ia menemukan jurnal kulit coklat kecil milik Arif. Ia membaca halaman terakhir. Rani bilang dia tidak bisa menunggu, tapi aku tahu ibu terlalu menuntut. Ia ingin Rani menjadi yang terbaik untuk ibu, bukan untukku. Mungkin aku memang harus melepaskannya agar dia bebas. Aku tidak sekuat dia. Aku tidak bisa melawan ibu. Laras membuka halaman terakhir jurnal itu. Hanya satu kalimat. Seperti penyesalan yang tak terhapuskan. Rani adalah emas dan aku memilih untuk hidup tanpa emas. Laras menutup jurnal itu perlahan. Ia menyadari, ia bukan hanya bersaing dengan mertuanya yang kaku. Ia bersaing dengan penyesalan terbesar suaminya. Jika Rani adalah emas, lalu apa dirinya? Hanyalah panci dapur yang rapuh, yang bumbunya kurang hendang. Laras baru saja mendapatkan promosi jabatan yang signifikan. Sebuah kenaikan gaji yang membuktikan kemampuannya. Ia merasa bangga dan ingin membaginya dengan Ibu Wati, berharap pengakuan dari sang mertua akhirnya datang. Saat makan malam, Laras mencoba menyampaikan kabar baik itu dengan ceria. "Bu, Laras dapat promosi. Alhamdulillah," kata Laras. Ibu Wati tersenyum tipis. "Syukurlah, itu artinya gajimu naik. Nah, Laras, Ibu mau bicara soal masa depan skill kamu." "Maksud Ibu?" "Kamu tahu kan, Rani sekarang sukses besar dengan toko kuenya. Dia sampai diundang ke acara kuliner internasional. Ibu pikir kamu harus ambil kursus yang sama. Ibu sudah daftarkan kamu di kelas patisserie eksklusif di Kemang. Biayanya agak lumayan, tapi hasilnya sebanding." Laras merasa kecewa. Kenaikan jabatannya sama sekali tidak dihargai. Yang ada hanyalah desakan untuk mengikuti jejak Rani. "Maaf, Bu, Laras tidak bisa." Tolak Laras selembut mungkin, tetapi tegas. Laras sudah punya pekerjaan yang Laras cintai. Laras tidak ingin menjadi patisserie. "Kenapa tidak mau? Itu investasi, Laras. Ibu sudah tahu potensi Rani di bidang itu. Dan kamu harus mencoba mencapai standar yang sama." Ibu Wati menambahkan, "Ibu dengar kamu mau membelikan ibu tas baru dengan bonusmu? Tidak perlu, Laras. Ibu hanya menerima hadiah yang genuine. Hadiah yang dibeli dengan pemikiran, bukan sekadar uang. Atau hadiah dari luar negeri." Laras merasa direndahkan. Ia menyadari, Ibu Wati tidak hanya ingin Laras menjadi Rani. Ia ingin mengendalikan nasib Laras agar sesuai dengan skenario kesempurnaan yang ia tetapkan. Pertikaian di malam hari. Malam itu ketegangan antara Laras dan Arif pecah. "Kenapa kamu tidak membelaku tadi, Rif?" tuntut Laras, suaranya bergetar. "Aku menolak kursus itu demi harga diriku, tapi ibu malah merendahkan pekerjaanku dan hadiahku." Arif memijat pelipisnya. "Aku tidak memihak siapa-siapa, Laras. Aku di tengah. Ibu hanya mau yang terbaik. Rani memang punya potensi di situ. Mungkin kamu juga." "Lagi-lagi Rani. Kapan kamu berhenti membandingkan aku dengan dia?" "Aku tidak membandingkan. Aku hanya berusaha membuat ibu senang, Lar. Aku tidak mau ibu kecewa, seperti saat aku putus dengan Rani dulu. Aku takut ibu akan berbuat nekat lagi." Seru Arif, suaranya sedikit panik. Laras terkejut mendengar kata nekat. "Berbuat nekat? Maksudmu apa?"
Arif segera menyesal telah bicara. Bukan apa-apa Laras, lupakan. Laras tahu, ada rahasia besar di balik kepatuhan Arif yang berlebihan pada ibunya. Ia merasa Arif lebih takut pada ibunya daripada kehilangan dirinya. Pencarian kebenaran. Laras tidak bisa tidur. Ia mengambil jurnal Arif dan membacanya lagi. Mencari petunjuk lain. Aku memilih hidup tanpa emas. Kalimat itu kini terasa ironis. Arif tidak hidup tanpa emas. Ia hanya memilih emas itu untuk tetap bersinar di jarak yang aman. Laras mencari akun media sosial Rani. Unggahan-unggahannya menunjukkan kehidupan yang sukses, berkelas, dan elegan. Namun, di salah satu foto Rani di depan toko kuenya, ada caption yang menarik perhatian Laras. Semua ini karena aku belajar mengatakan tidak pada apa yang bukan jalanku, termasuk nasihat yang tidak aku butuhkan. Laras merasa ada sesuatu yang janggal. Kalimat itu terasa seperti sindiran. Apakah Rani tidak sejalan dengan Ibu Wati? Aku harus tahu kebenarannya. Aku harus tahu, apakah Rani benar-benar malaikat Ibu Wati, ataukah dia juga pernah menjadi korban, sepertiku, batin Laras. Tekadnya menguat. Ia harus memahami bayangan yang selama ini ia lawan. Setelah menemukan bukti transfer finansial dan membaca caption media sosial Rani yang mencurigakan, tidur Laras tidak pernah nyenyak lagi. Ia yakin Ibu Wati bukanlah antagonis tunggal dalam kisah ini. Ada narasi lain yang disembunyikan. Laras mencari peluang untuk menggali informasi dari sumber yang netral. Ia memutuskan menemui Dea, sepupu Arif yang dikenal cerewet namun jujur. Di sebuah kafe, Laras memancing Dea dengan pertanyaan santai tentang Rani. Dea, sambil menyeruput kopinya, menoleh ke kiri dan kanan sebelum menjawab. Sebenarnya aku agak kaget ya mereka putus. Rani itu dulu sayang banget sama Arif, tapi dia sering mengeluh. Tante Wati itu terlalu mendominasi. Rani bilang dia merasa seperti tercekik oleh semua ekspektasi Tante Wati. Pokoknya semua harus sempurna, dari karir sampai cara berpakaian. Rani akhirnya memilih keluar negeri, bukan cuma untuk sekolah, tapi untuk bebas, bisik Dea. Tapi sudahlah, itu masa lalu. Kamu kan yang sekarang jadi menantu kesayangannya. Laras tersenyum getir. Menantu kesayangan, Laras tahu dia hanyalah menantu pilihan kedua, yang kini harus mengikuti standar menantu kesayangan yang sudah pergi. Namun, kata kunci tercekik itu memberinya harapan. Rani ternyata juga pernah menjadi korban ambisi Ibu Wati. Beberapa hari kemudian, saat Laras merasa mulai mendapatkan pijakan mental, Ibu Wati mengumumkan rencananya mengadakan acara syukuran di rumah Laras. Laras, pastikan rumah bersih total. Ibu mau cateringnya juga yang kelas atas. Pokoknya harus perfect. Perintah Ibu Wati tanpa bertanya. Arif tampak gelisah. Bu, syukuran apa? Kenapa harus di rumah kami? Ibu Wati tersenyum lebar. Senyum itu terasa seperti pisau bagi Laras. Tentu saja di rumahmu, Rif. Ini kan acara keluarga. Ibu mengundang semua kolega lama. Dan ibu sudah mengundang Rani. Pengumuman itu dilontarkan dengan nada kemenangan. Laras dan Arif terkejut. Laras merasakan perutnya mual. Rani? Bu, Rani kan? Arif kesulitan menyelesaikan kalimatnya. Rani adalah putri kebanggaan. Dia baru pulang dari Australia dan membuka bisnis. Ibu ingin memamerkan betapa suksesnya dia kepada semua orang. Dan betapa besarnya dukungan keluarga kita padanya, meskipun dia hanya mantan. Tapi ibu lebih menghargai kesuksesan daripada status semata. Kata Ibu Wati, melirik Laras seolah Laras tidak ada di ruangan itu. Laras merasa rumahnya telah direbut. Ia akan dijadikan pelayan di rumahnya sendiri. Bertugas menyajikan hidangan untuk bayangan yang selama ini ia lawan. Ia merasakan air mata di sudut matanya, tetapi ia menahannya. Ia harus profesional. Hari syukuran tiba. Rumah Laras dipenuhi tamu berkelas Ibu Wati.
Laras mengenakan seragam pelayan dari catering yang ia sewa, bergerak cepat di dapur, menghindari tatapan dan pertanyaan. Akhirnya Rani tiba. Rani mengenakan gaun sederhana namun elegan, tampak bersinar dan profesional. Ia menyalami Ibu Wati dengan hangat. Seluruh perhatian para tamu, terutama teman-teman Ibu Wati, tertuju padanya. Ibu Wati segera menarik Rani dan memperkenalkannya. Ini Rani, teman dekat Arif. Sudah seperti anak ibu sendiri. Dia sukses besar dengan patiserinya di Jakarta. Puji Ibu Wati berulang kali. Laras melihat adegan itu dari balik meja makan, mengambil piring kotor. Rasa insecurity yang sudah ia coba atasi, kini menyerangnya lagi. Saat membawa tumpukan piring kotor ke dapur, Laras berpapasan di lorong dengan Rani. Rani melihat Laras sejenak, lalu berhenti dan tersenyum tulus. "Kamu Laras kan? Istrinya Arif." Sapa Rani, sama sekali tanpa impresi angkuh. Laras mengangguk kaku. "Ya, selamat datang Rani. Selamat atas kesuksesanmu." "Terima kasih. Rumah ini terasa hangat sekali. Dekorasi yang kamu pilih, itu kamu kan? Arif pandai memilih ya? Kamu membuat rumah ini hidup." Puji Rani pandangannya menyapu dekorasi minimalis yang Laras pilih. Laras terkejut. Ini adalah pujian tulus pertama yang ia dengar tentang pilihannya di Laras menunggu hingga Ibu Wati dan Arif tidur pulas. Tekadnya sudah bulat. Ia harus menghubungi Rani. Di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi oleh layar ponsel, Laras menekan nomor yang tertulis di balik kartu nama toko kue Rani. Rani mengangkat telepon di nada daring kedua. Suaranya terdengar lega. "Laras, syukurlah kamu telpon. Aku tahu kamu akan menghubungiku." Laras tanpa basa-basi langsung ke intinya. "Rani, aku mau tanya. Kenapa Ibu Wati begitu terobsesi denganku untuk menjadi seperti kamu? Dan kenapa dia dulu ingin kamu kembali, padahal kamu yang meninggalkannya?" Rani menarik napas panjang. "Ini bukan cerita sederhana, Laras. Tante Wati memang punya pandangan kaku tentang kebahagiaan Arif. Tapi dia bukan monster. Sebenarnya, perpisahan kami dulu bukan sepenuhnya keputusanku." Rani mulai bercerita. Rani mengakui bahwa saat ia dan Arif menjalin hubungan serius dulu, Ibu Wati memang sangat menyayanginya dan melihatnya sebagai menantu ideal. Namun rasa sayang itu berubah menjadi obsesi dan kendali. Tante Wati mulai mengatur semua hal, dari karirku, cara aku berpakaian, sampai jadwal kencan kami. Dia ingin aku menjadi menantu sempurna yang bisa ia pamerkan. Aku merasa seluruh identitasku hilang. Puncaknya, Tante Wati memaksaku untuk menunda beasiswaku ke Australia demi fokus membantu bisnis keluarga mereka yang saat itu sedang bermasalah. Cerita Rani. "Aku menolak. Aku bilang, karirku adalah jalanku." Karena penolakan itu, Tante Wati marah besar. Dia mengancam Arif, mengatakan jika aku tidak menurut, dia akan membuat hidup kami berdua sulit. Lanjut Rani. Laras terdiam, terkejut. Jadi, Ibu Wati pernah menyingkirkan Rani, bukan selalu memujinya. "Jadi Rani, kamu pergi untuk menyelamatkan dirimu dan Arif dari kendali Ibu Wati?" tanya Laras. Bisa dibilang begitu. Ibu Wati tidak ingin melihat kegagalan dan dia tidak tahan jika rencananya berantakan. Dia melihatku sebagai ancaman karena aku punya prinsip yang kuat. Sekarang, dia melakukan hal yang sama padamu. Dia tidak ingin kegagalannya dengan Rani terulang. Jadi dia mencoba membentukmu agar sesuai dengan cetakan Rani versi sempurna yang dia ciptakan dalam pikirannya. Rani melanjutkan. "Saat aku kembali kemarin, aku sengaja memujimu dan menolak ekspektasi kuenya. Aku ingin Ibu Wati tahu, kamu bukan aku. Dan aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian."
Hentikan usahamu menjadi aku, Laras. Jadilah titik puncak dirimu sendiri. Telepon ditutup. Laras duduk diam di sofa, mencerna semua informasi itu. Ia menyadari satu hal penting. Ibu Wati bukanlah mertua yang jahat. Ia adalah ibu yang terluka dan obsesif terhadap kesempurnaan. Obsesi ini lahir dari ketakutan akan kegagalan dan penolakan. Keesokan harinya, Laras memutuskan untuk berbicara dengan Arif. Ia harus mengkonfirmasi kebenaran yang diceritakan Rani. Laras menunjukkan jurnal Arif. Rif, Ibu Wati bukan cuma menekan aku. Dia juga menekan Rani dulu kan? Dia yang membuat Rani pergi karena dia tidak bisa mengontrolnya. Betul? Arif memejamkan mata, menghela napas panjang. Iya, Lar. Ibu sangat dominan. Dia ingin Rani menjadi mitra bisnisnya, bukan cuma istriku. Rani menolak, dan ibu mengancam akan memotong semua bantuanku. Rani tidak ingin melihat aku berkonflik dengan ibu, jadi dia memilih pergi dan berjuang sendiri. Dan kamu membiarkannya pergi, Rif? Laras menuntut. Aku tidak sekuat itu melawan ibu, Laras. Aku takut. Aku takut kehilangan segalanya. Aku tahu itu pengecut, tapi aku melakukannya untuk melindungi diriku dan Rani juga. Jawab Arif lemah. Laras menyadari bahwa Arif juga adalah korban, seorang pria yang dididik untuk patuh dan menghindari konfrontasi. Ketakutan Arif terhadap Ibu Wati adalah akar dari kebohongan finansial di episode 2 dan kebisuan Arif selama ini. Aku mencintaimu, Laras. Aku tidak ingin cerita itu terulang. Setelah menemukan surat dari mertua Ibu Wati di masa lalu, Laras dan Arif kini melihat Ibu Wati dengan mata yang berbeda. Ia adalah seorang ibu yang terluka yang memproyeksikan traumanya pada generasi berikutnya. Pagi itu, Ibu Wati sudah sadar dan kondisinya membaik, tetapi ia masih terlihat rapuh. Laras menyiapkan teh herbal dan membawanya ke kamar Ibu Wati. "Bagaimana perasaan ibu?" tanya Laras lembut, duduk di sisi ranjang. Ibu Wati hanya menjawab singkat, masih terlihat malu dan defensif. "Sudah lebih baik. Kamu tidak perlu repot. Ibu bisa panggil ART. Laras ingin merawat ibu. Laras ingin ibu tahu. Laras peduli." Balas Laras tulus. Arif masuk. Ia duduk di sisi lain Ibu Wati, menggenggam tangan ibunya. "Bu, kami menemukan surat itu. Surat dari nenek." Ibu Wati langsung memucat, matanya melebar, dan ia mencoba menarik tangannya dari Arif. "Surat apa? Itu bukan urusan kalian. Kembalikan." "Kami sudah membacanya, Bu," kata Laras pelan. Laras tahu, dulu ibu juga pernah merasa tidak diterima. Ibu pernah menjadi menantu kedua yang dibandingkan. Tiba-tiba, mata Ibu Wati berkaca-kaca. Dinding pertahanan dirinya runtuh. Ini adalah pertama kalinya ia tidak berusaha bersikap kuat di depan anak dan menantunya. "Diam, kalian tidak tahu apa-apa. Jangan pernah kalian pikir kalian bisa mengasihani ibu." Ibu Wati mencoba berteriak, tetapi suaranya lemah. "Kami tidak mengasihani, Bu," sela Arif. "Kami mengerti. Kami mengerti kenapa ibu terobsesi pada Rani. Ibu hanya tidak ingin aku mengalami penolakan seperti yang ibu alami. Ibu ingin aku bahagia dengan pasangan yang sempurna di mata orang lain kan?" Ibu Wati menangis terisak. "Iya Arif, iya. Ibu ingin kamu mendapat yang terbaik, yang diakui semua orang. Mertua ibu dulu meremehkan ibu, menganggap ibu tidak berpendidikan, tidak layak untuk ayahmu. Ibu tidak mau kamu merasakan dicibir dan diremehkan karena memilih pasangan yang biasa saja." Pengakuan itu terasa seperti badai yang akhirnya menerpa. Laras dan Arif memeluk Ibu Wati. Konflik yang selama ini terasa tajam, kini berubah menjadi kesedihan bersama. "Tapi Bu," kata Laras setelah keheningan panjang, "perjuangan ibu dulu seharusnya membuat ibu lebih menghargai perjuangan Laras sekarang. Laras mencintai Arif bukan karena hartanya, Bu,
Sama seperti ibu mencintai ayah Arif dulu, meskipun ditolak keluarga mereka. Ibu Wati memandang Laras, pandangan yang berbeda. Tidak ada lagi penilaian, hanya ada kelelahan. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sebentar. Setelah Ibu Wati pulih, ia segera kembali ke pola lama, meski lebih lembut. Ia mulai menyarankan Laras untuk mengurus keuangan keluarga besar, sebuah tugas yang dulu Ibu Wati kerjakan dengan Rani. Ibu hanya ingin mengajari kamu, Laras. Rani dulu sangat teliti. Kamu harus coba belajar darinya, kata Ibu Wati. Laras merasa frustrasi. Ibu Wati sudah mengakui traumanya, tetapi tidak bisa melepaskan kendalinya. Malam harinya, Laras dan Arif kembali bertengkar di kamar mereka. Ibu tidak pernah berubah, Rif. Dia hanya memanipulasi kita dengan tangisannya. Keluh Laras. Tidak, Lar. Ibu sedang sakit. Dia mencoba melepaskan tapi tidak bisa. Itu sudah mendarah daging. Bela Arif. Tetapi suaranya terdengar lelah. Aku sudah capek melawan obsesi. Kita harus keluar dari sini. Laras menatap Arif dengan pandangan penuh tekad. Aku ingin kita pindah. Kita harus menciptakan titik nol kita yang sesungguhnya. Jauh dari bayangan Rani, jauh dari trauma Ibu Wati. Arif terkejut. Pindah rumah? Itu berarti konflik langsung dengan Ibu Wati. Sesuatu yang paling ia hindari. Pindah? Itu tidak mungkin, Laras. Ibu pasti akan marah besar. Memangnya kapan Ibu tidak marah, Rif? Kita harus memilih. Memilih damai di bawah bayangan Ibu, atau memilih bahagia dengan diri kita sendiri. Laras meraih tangan Arif. Kita harus berani, Rif. Kita harus jadi tim. Kita harus hadapi Ibu sebagai suami istri yang mandiri. Arif melihat ketegasan di mata Laras. Ia tahu jika ia tidak setuju, ia akan kehilangan Laras. Ia tidak sekuat yang ia kira, tetapi melihat keberanian Laras, ia merasa punya sandaran. Baiklah Laras, kita pindah. Kita cari rumah baru. Janji Arif, suaranya sedikit bergetar. Beberapa hari kemudian, Laras dan Arif mulai mencari rumah baru secara siam-siam. Ibu Wati yang masih tinggal di rumah mereka tidak menyadari rencana besar ini. Suatu sore, saat Ibu Wati sedang tidur siang, Laras dan Arif membahas denah rumah baru mereka. Tiba-tiba, Ibu Wati muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya keras, menatap tajam pada denah yang terhampar di kasur. Apa yang kalian rencanakan? Tanya Ibu Wati, suaranya dingin, tidak ada jejak kelemahan sama sekali. Arif langsung pucat. Ia mencoba menyembunyikan denah itu. Laras sudah siap. Ia maju selangkah, menatap Ibu Wati lurus. Kami memutuskan untuk pindah, Bu. Kami akan mencari rumah baru. Kami akan mandiri. Ibu Wati tertawa sinis. Pindah? Kamu pikir kamu bisa lari dari Ibu? Laras, kamu pikir kamu bisa lari dari standar yang harus kamu capai? Rumah ini milik Arif, milik keluarga. Rumah ini milik kami berdua, Bu. Dan kami harus membangunnya dari titik nol yang kami tetapkan sendiri. Ibu Wati menatap Laras dengan pandangan penuh amarah dan kekecewaan. Ia merasa dikhianati oleh anak dan menantunya, persis seperti yang ia lakukan oleh mertuanya dan Rani. Baik, kalau itu mau kalian, pergilah. Tapi Ibu peringatkan Laras, kalian tidak akan bahagia. Kalian akan menyesal telah meninggalkan keluarga demi ego yang tidak penting. Ancam Ibu Wati, lalu berbalik dan meninggalkan kamar. Klimaks episode ini terasa menyakitkan. Laras dan Arif berhasil bersatu. Tetapi perpisahan ini meninggalkan luka yang dalam pada Ibu Wati. Mereka kini harus berjuang untuk membuktikan bahwa kebahagiaan mereka bukanlah sebuah penyesalan. Keputusan untuk pindah telah menciptakan jarak yang dingin antara Arif dan Ibu Wati. Ibu Wati kini berada di rumah mereka, tetapi ia memperlakukan Laras dan Arif seperti tamu yang tidak diinginkan. Ia menolak bicara, hanya berkomunikasi melalui pesan singkat yang kaku atau melalui ART. Laras dan Arif mulai mencari rumah baru. Proses ini menjadi ujian pertama bagi kemandirian mereka. Mereka harus menyepakati anggaran, lokasi, dan desain. Sebuah proses yang selama ini selalu diintervensi oleh Ibu Wati. Aku suka rumah ini, Rif. Kecil, tapi lingkungannya tenang.
Jauh dari Bogor, ujar Laras melihat brosur rumah di kawasan pinggiran Jakarta. Jauh dari Bogor berarti jauh dari jangkauan Ibu Wati. Arif tampak ragu. Aku khawatir, Lar. Kita harus pinjam ke bank. Biasanya ibu yang mengurus semua urusan bank dan investasi keluarga. Kita bisa, Rif. Kita sudah dewasa. Ingat, ibu dulu juga memulai dari nol. Kita harus membuktikan pada diri kita sendiri bahwa kita tidak butuh kendali ibu untuk berhasil. Laras menggenggam tangan Arif, memberikan kekuatan. Saat mereka sedang sibuk mengurus dokumen pengajuan KPR, Ibu Wati melakukan manuver terakhirnya untuk mempertahankan kontrol. Arif, ibu mau bicara, kata Ibu Wati suatu malam, memanggil Arif ke ruang keluarga tanpa kehadiran Laras. Ibu sudah tahu kalian keras kepala, tapi ibu ingin kalian tahu resikonya. Jika kalian pindah ke rumah kecil itu, kalian akan kesulitan finansial. Ibu sudah siapkan solusi. Ibu Wati menyerahkan sebuah dokumen tebal. Itu adalah surat hibah rumah yang mereka tempati sekarang. Rumah ini akan ibu hibahkan atas nama kalian berdua. Syaratnya, kalian batalkan rencana pindah itu. Tinggallah di sini, ibu akan pindah ke rumah ibu di Bogor. Tapi kalian berjanji, setiap keputusan investasi dan keuangan rumah tangga harus melalui persetujuan ibu. Aris terkejut. Sebuah rumah tanpa cicilan adalah mimpi. Tetapi syaratnya adalah menyerahkan kembali kemandirian mereka. Arif membawa dokumen itu ke kamar, menunjukkan kepada Laras. Lihat, Lar, ibu ingin kita tinggal. Dia bahkan rela memberikan rumah ini. Kita bisa menghemat banyak. Laras menatap surat hibah itu. Sebuah godaan yang sangat besar. Ini bukan hadiah, Rif. Ini jebakan. Ini cara ibu untuk memastikan kita tidak akan pernah mandiri. Dia menyerahkan properti fisik, tapi dia meminta kontrol atas masa depan kita. Tapi ini rumah impian kita, Laras. Kita bisa bilang setuju, lalu pelan-pelan kita atur sendiri. Usul Arif, suaranya terdengar tergoda. Tidak bisa, Rif. Jika kita memulai rumah tangga baru dengan kebohongan atau janji yang tidak bisa kita tepi pada ibu, hubungan kita akan rusak. Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kita pindah untuk mandiri, bukan untuk mendapatkan rumah gratis. Laras menggenggam tangan Arif. Kita kembalikan surat ini. Kita tunjukkan pada ibu bahwa kita lebih menghargai kemandirian dan harga diri kita daripada harta. Keesokan harinya, Arif dengan berat hati menyerahkan kembali surat hibah itu kepada Ibu Wati. Maaf, Bu, kami tidak bisa menerima ini. Kami ingin membangun titik nol kami sendiri. Kami ingin mandiri, kata Arif memberanikan diri menatap mata ibunya. Ibu Wati menatap Laras tajam. Tentu, ibu tahu ini ide siapa. Baiklah, kalian sudah memilih. Jangan menyesal nanti. Ibu Wati mengambil surat itu, merobeknya menjadi dua di depan mereka. Sebuah simbol kehancuran harapan dan hubungan. Mulai sekarang, ibu tidak akan mencampuri urusan kalian. Ibu akan pindah ke Bogor lusa. Kalian bebas, kata Ibu Wati, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Meskipun menyakitkan, Laras merasa lega. Mereka telah memenangkan pertarungan terberat, melawan godaan kenyamanan, dan melawan kendali Ibu Wati. Saat mengemas barang-barang, Laras dan Arif menemukan kotak kenangan Ibu Wati yang tertinggal di lemari. Isinya adalah foto-foto lama Ibu Wati bersama almarhum suaminya. Ada juga beberapa surat lama. Laras membaca salah satu surat dari almarhum ayah Arif. Surat itu berisi pembelaan ayah Arif terhadap Ibu Wati. Wati, jangan dengarkan mereka. Kamu istri terbaikku. Kamu mungkin bukan menantu yang mereka mau, tapi kamu adalah ibu dari anak-anakku, dan itu lebih berharga dari gelar apapun. Jangan pernah biarkan rasa sakit itu menghancurkanmu. Laras menyadari bahwa trauma Ibu Wati begitu dalam karena ia tidak pernah benar-benar menginternalisasi pesan cinta dari suaminya. Ia hanya fokus pada penolakan mertuanya. Tiba-tiba Laras teringat pada percakapannya dengan Rani di episode 3. Rani pernah berkata, "Aku tahu kamu berjuang keras. Tetaplah menjadi dirimu, jangan menjadi aku." Laras menyadari bahwa peran Rani dalam hidup Arif tidak selalu sebagai bayangan yang sempurna, tetapi terkadang sebagai pengorbanan yang menyelamatkan Arif dari tekanan ibunya. Laras menatap Arif. Kita harus berterima kasih pada Rani, Rif. Tanpa dia, kita mungkin tidak akan menemukan keberanian untuk pindah.
Arif terdiam, ada rasa bersalah yang terpancar dari matanya. Iya, aku harus bicara dengannya. Malam terakhir mereka di rumah itu, Laras mendekati kamar Ibu Wati. Ibu Wati sudah mengemaskan kamarnya, tampak lelah. Laras meletakkan sebuah hadiah kecil di meja Ibu Wati. Satu set bumbu masak Padang yang autentik. Bumbu yang sama yang ia gunakan saat mencoba memasak gulai ikan di episode 1. Bumbu ini Laras buat dengan cinta untuk ibu. Bisik Laras tanpa memberi waktu lama. Ibu Wati menolak. Di sela pintu, Laras melihat Ibu Wati mengambil bumbu itu. Ibu Wati mencium aromanya dan air mata jatuh di pipinya. Air mata itu bukan karena marah, melainkan karena kesendirian dan penerimaan bahwa dia kini harus melepaskan anak dan menantunya. Laras tahu ini bukan akhir dari konflik mereka. Ini adalah awal dari jarak yang diperlukan untuk penyembuhan. Seminggu setelah Ibu Wati pindah ke Bogor, Laras dan Arif menyewa sebuah unit apartemen kecil di pinggiran kota. Kehidupan baru mereka terasa sederhana, tetapi kedamaian tanpa kritik dan perbandingan adalah kemewahan yang tak ternilai. Namun, Laras belum bisa sepenuhnya tenang. Ia harus mengakhiri bayangan Rani sepenuhnya. Laras akhirnya menghubungi Rani melalui nomor yang diberikan di episode 3. Mereka setuju bertemu di sebuah kafe sepi. "Terima kasih sudah mau datang, Rani," sapa Laras saat Rani tiba. "Aku yang harus berterima kasih, Laras. Aku sudah lama ingin bicara denganmu," jawab Rani. Laras tidak berbasa-basi. "Rani, aku sudah tahu banyak. Aku tahu Ibu Wati yang membuatmu pergi. Aku tahu dia memanipulasi kami." Rani mengangguk. Ia menjelaskan bahwa saat ia dan Arif menjalin hubungan serius dulu, Ibu Wati memang menyayanginya. Namun, rasa sayang itu segera berubah menjadi obsesi dan kendali. Ibu Wati mulai mengatur semua hal, dari karir hingga jadwal kencan. Puncaknya, Tante Wati memaksaku untuk menunda beasiswaku ke Australia demi fokus membantu bisnis keluarga mereka yang saat itu sedang bermasalah, cerita Rani. Aku menolak. Karena penolakan itu, Tante Wati marah besar. Dia mengancam Arif mengatakan, jika aku tidak menurut, dia akan membuat hidup kami berdua sulit. Laras terdiam. "Jadi, kamu pergi untuk menyelamatkan dirimu dan Arif dari kendali Ibu Wati?" Bisa dibilang begitu. Tante Wati tidak ingin melihat kegagalan. Dan dia tidak tahan jika rencananya berantakan. Dia melihatku sebagai ancaman karena aku punya prinsip yang kuat. Laras kemudian menanyakan tentang Arif yang membiayai pengobatan ayah Rani. "Apakah ini adalah bagian dari perjanjian kalian?" Rani tersenyum pahit. "Ada perjanjian, Laras. Ini adalah bagian yang tidak diketahui Arif. Tante Wati memintaku berjanji untuk tetap menjauh dari Arif. Tetapi dia juga memintaku untuk tetap sukses." "Kenapa?" tanya Laras bingung. "Karena jika aku sukses, Tante Wati bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusannya memisahkanku dengan Arif adalah keputusan yang benar. Dia bisa mengatakan, Rani sukses karena aku memaksanya pergi dan fokus pada karirnya. Itu adalah cara Tante Wati melindungi dirinya sendiri dari rasa bersalah." Rani melanjutkan, matanya berkaca-kaca. "Dan sebagai imbalannya, Tante Wati berjanji akan membantu keluargaku, termasuk membiayai pengobatan ayahku, asalkan aku tidak memberitahu Arif bahwa dia yang memaksaku pergi. Itu adalah perjanjian diam-diam antara aku dan Tante Wati." Laras merasa terkejut dan sedih. Ibu Wati mengorbankan hubungannya dengan Arif dan bahkan bersedia mengeluarkan uang banyak hanya untuk melindungi ego dan keputusannya di masa lalu. Rani kemudian mengeluarkan kotak kecil dari tasnya. Kotak yang sama dengan kotak perhiasan warisan keluarga. "Ini, perhiasan keluarga ini seharusnya menjadi milik menantu pilihan dia, dan aku menolaknya." Rani mendorong kotak itu ke hadapan Laras. "Aku ingin kamu yang memilikinya, Laras. Tapi bukan karena kamu menantu pilihan dia. Ambil ini dan berikan pada dirimu sendiri sebagai pengakuan bahwa kamu adalah titik puncak kebahagiaan Arif tanpa perlu menjadi bayangan siapapun." Laras menerima kotak itu. Perhiasan yang selama ini menjadi simbol standar emas yang harus ia capai, kini diserahkan kepadanya oleh sang emas itu sendiri. Laras kembali ke apartemen dengan kotak perhiasan di tangannya.
Ia harus memutuskan, apakah akan menceritakan perjanjian rahasia ini kepada Arif, yang selama ini yakin bahwa Rani pergi atas kemauannya sendiri? Arif pulang, menemukan Laras memegang kotak perhiasan itu. "Dari mana kamu dapat ini, Lar? Itu perhiasan warisan ibu," tanya Arif terkejut. Laras tidak berbohong. Ia menceritakan pertemuannya dengan Rani. Dari pengakuan bahwa Ibu Wati yang memaksanya pergi, hingga perjanjian finansial untuk menutupi kebenaran. Arif terdiam. Wajahnya berubah marah. Ibu sudah memanipulasi aku selama ini. Dia membiarkan aku hidup dengan rasa bersalah bahwa aku tidak cukup baik untuk membuat Rani bertahan. Padahal dia yang menyuruhnya pergi. Suara Arif bergetar, menahan raungan. Dia melakukan itu karena dia takut, Rif. Dia takut kamu akan membencinya, ujar Laras lembut. Aku tidak membencinya, Laras. Tapi aku tidak bisa memaafkan kebohongan ini. Dia menghancurkan hubunganku, lalu membiayai keluarganya untuk membuat dirinya merasa benar. Arif meninju sofa. Laras tahu, ini adalah momen kritis. Arif harus menghadapi ibunya. Kita harus menghadapi Ibu Wati, Rif. Kita harus menutup bab ini. Tapi bukan dengan amarah. Kita harus menghadapinya dengan kebenaran. Arif mengangguk. Matanya menunjukkan tekad baru. Kini, ia tidak lagi pasif. Ia sudah siap untuk menghadapi ibunya. Bukan karena paksaan Laras, melainkan karena ia ingin merebut kembali kebenaran masa lalunya yang dicuri. Arif mendiamkan Ibu Wati selama 2 hari. Ia butuh waktu untuk mencerna kenyataan bahwa seluruh penyesalan hidupnya, rasa bersalahnya pada Rani, dan ketakutannya terhadap kemarahan ibunya ternyata hanyalah hasil rekayasa Ibu Wati demi melindungi harga dirinya sendiri. Laras dan Arif memutuskan untuk mengunjungi Ibu Wati di rumahnya di Bogor. Mereka sepakat untuk menghadapi Ibu Wati tanpa amarah, melainkan dengan kebenaran yang tenang. Saat mereka tiba, Ibu Wati terlihat terkejut. Ia menyambut mereka dengan senyum kaku, berharap mereka datang untuk meminta maaf dan kembali. "Kenapa kalian kemari? Sudah menyesal dengan rumah kecil kalian itu?" sapa Ibu Wati, mencoba kembali ke pola dominan lamanya. "Kami datang untuk bicara, Bu, soal Rani," ujar Arif. Suaranya mantap dan tenang. Sebuah perubahan yang belum pernah dilihat Ibu Wati. Wajah Ibu Wati langsung memucat. "Rani? Kenapa harus bahas dia lagi? Dia sudah bahagia dengan hidupnya." "Dia bahagia karena ibu memaksanya pergi, Bu," balas Arif. "Laras sudah tahu semuanya. Soal perjanjian ibu. Soal ibu yang membiayai pengobatan ayah Rani untuk menutupi kebohongan ini. Dan soal ibu yang mengancam Rani agar tidak kembali." Ibu Wati kehilangan kata-kata. Ia menoleh ke Laras dengan pandangan penuh kebencian. Menyalahkan menantunya karena telah membongkar kebohongannya. "Kamu, dasar menantu tidak tahu diri. Kamu yang merusak segalanya. Kenapa kamu harus ikut campur masa lalu kami?" teriak Ibu Wati. Air mata mulai menggenang. Laras tetap tenang. "Laras tidak merusak, Bu. Laras hanya mencari kebenaran agar kami bisa membangun rumah tangga yang sehat. Ibu harus melepaskan masa lalu ibu. Ibu menghancurkan kebahagiaan Arif dulu demi harga diri ibu sendiri." Arif maju. "Bu, aku tidak pernah membenci ibu. Tapi ibu sudah mencuri kebebasan dan pilihan di hidupku. Ibu membiarkan aku hidup dengan rasa bersalah selama bertahun-tahun. Kenapa ibu tidak jujur? Aku bisa memaafkan ibu, tapi tidak kebohongan ini." Ibu Wati duduk, seluruh kekuatannya runtuh. Ia menangis terisak. "Ibu minta maaf, Arif. Ibu hanya takut. Ibu takut kamu akan marah padaku seperti ayahmu dulu marah padaku. Ibu hanya ingin kamu bahagia dengan cara yang benar." Arif membiarkan ibunya menangis. Ibu Wati kini tampak sangat lemah dan sendirian. Laras memeluk Arif, memberikan kekuatan. Konflik memuncak dan kebohongan Ibu Wati telah terbuka. Saat konfrontasi emosional itu mereda, Ibu Wati terdiam di kamarnya. Laras dan Arif duduk di ruang tamu, membicarakan langkah selanjutnya. Tiba-tiba, ART Ibu Wati masuk membawa sebuah paket kecil yang baru saja diantar. "Tadi ada kurir datang, Bu. Katanya ini paket dari Nona Rani," kata ART itu. Arif segera mengambil paket itu, tangannya gemetar. Itu adalah sebuah kotak berisi surat yang dialamatkan khusus untuk Arif.
Arif membuka surat itu dan mulai membacanya keras-keras. Rani, teks surat. Arif, jika kamu membaca surat ini, berarti Laras sudah menceritakan segalanya. Aku menulis ini sebelum aku pindah permanen ke luar negeri. Aku datang kembali ke Jakarta beberapa waktu lalu karena aku dengar kamu akan menikah dengan Laras. Dan aku ingin memastikan Tante Wati tidak akan menghancurkan hubungan kalian seperti dia menghancurkan hubungan kita dulu. Aku tahu Laras adalah wanita yang buat, tapi aku juga tahu Tante Wati akan menjadikannya target. Jadi aku kembali dan memainkan peran yang emas itu lagi untuk mengalihkan fokus Tante Wati dan memberimu waktu. Aku tahu Ibu Wati akan selalu membandingkan Laras denganku. Jadi aku sengaja memuji Laras di depan umum dan menolak keinginannya agar dia tahu Laras tidak perlu menjadi aku. Arif terdiam. Laras menahan nafas. Ini adalah plot twist yang bahkan tidak diketahui Laras. Laras hanya tahu Rani membantu dia, tetapi tidak tahu Rani merencanakan cameo-nya itu untuk menyelamatkan rumah tangga mereka. Rani, teks surat lanjutan. Tante Wati tidak memberitahumu ini Laras. Tetapi aku yang memintanya untuk memberikanmu perhiasan warisan itu. Aku bilang ibu harus memberikannya padamu untuk membuktikan bahwa dia sudah melepaskan masa lalu. Dia menolak, tapi aku memaksanya. Aku ingin kamu Laras menjadi titik puncak kebahagiaan Arif yang baru. Jaga Arif Lar, dia orang yang baik. Dia hanya butuh keberanianmu. Arif meremas surat itu ke dadanya. Air mata mengalir. Ia menyadari Rani adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang mengorbankan waktu dan emosinya demi memastikan kebahagiaan Arif dan Laras. Ia juga menyadari bahwa Rani telah membantu Ibu Wati secara tidak langsung untuk akhirnya melepaskan masa lalu. Rani, dia melakukannya untuk kita, bisik Arif. Tiba-tiba Ibu Wati muncul di ambang pintu. Ia mendengar seluruh surat itu. Rani, dia yang mengatur semua ini, tanya Ibu Wati. Wajahnya kini tidak lagi marah, tetapi menyesal. Dia membuat ibu terlihat jahat di depan kalian, hanya untuk menyelamatkan kalian berdua. Klimaks episode mencapai puncaknya. Arif, yang kini tahu seluruh kebenaran, menatap Ibu Wati dengan campuran rasa sakit dan pemahaman. Ya Bu, Rani membantu kita semua, dan dia melakukan itu tanpa ibu minta. Dia lebih dewasa daripada kita semua, kata Arif. Ibu Wati tidak bisa membela diri. Ia telah dikalahkan bukan oleh amarah, melainkan oleh kebaikan dan pengorbanan yang dilakukan oleh dua wanita yang pernah ia coba kendalikan. Konfrontasi berakhir dengan keheningan dan air mata. Ibu Wati setelah mendengar surat terakhir dari Rani, episode 8, akhirnya menyadari kerusakan yang ia ciptakan. Ia tidak lagi membela diri. Laras mendekati Ibu Wati. Ia tidak lagi melihat mertuanya sebagai lawan, tetapi sebagai wanita yang pernah terluka dan tidak pernah sembuh. Ibu, ujar Laras lembut. Rani melakukan ini bukan untuk membuat ibu terlihat jahat. Rani melakukan ini karena ia tahu ibu sangat mencintai Arif. Rani tahu kebahagiaan Arif adalah prioritas ibu, meskipun cara ibu salah. Arif maju memeluk ibunya. Aku tidak membenci ibu, Bu. Aku hanya marah karena ibu tidak jujur. Aku minta maaf karena aku tidak pernah cukup kuat untuk melawan ketakutan ibu. Ibu Wati membalas pelukan Arif. Isakannya pecah. Ibu sangat takut, Nak. Ibu takut kamu direndahkan seperti ibu dulu direndahkan mertuamu. Ibu hanya ingin yang sempurna untukmu. Momen itu menjadi titik balik sejati. Ibu Wati melepaskan kendali dan kebohongannya. Ia tidak lagi memuji Rani. Ia memuji Laras karena telah mengembalikan kejujuran di antara mereka. Keesokan harinya, Laras dan Arif kembali ke apartemen kecil mereka. Mereka merasa lega, tetapi juga sadar bahwa babak baru ini tidak akan mudah. Mereka harus mandiri sepenuhnya. Urusan KPR mereka sempat terkendala karena penolakan Arif terhadap tawaran hibah rumah Ibu Wati, episode 6, membuat Ibu Wati sempat memblokir dokumen pendukung keuangan Arif. Namun, setelah pengakuan emosional itu, Ibu Wati menelpon. Arif, Laras, Ibu sudah menelpon bank. Semua dokumen kalian sudah Ibu urus.
Ibu tahu kalian memilih jalan yang sulit, tapi ibu akan mendukung pilihan kalian. Ibu tidak akan mencampuri lagi. Kata Ibu Wati melalui telepon, suaranya tulus. Akhirnya KPR mereka disetujui. Laras dan Arif membeli rumah kecil mereka di kawasan pinggiran Jakarta. Saat mereka mulai membereskan apartemen untuk pindah, Laras menemukan dompet Arif yang sudah usang. Di dalamnya terselip sebuah foto kecil. Itu bukan foto pernikahan mereka. Itu adalah foto lama Arif dan Rani yang dulu Laras lihat di jurnal episode 1. Laras menatap foto itu. Ia tidak lagi merasakan cemburu atau insecurity. Ia melihatnya sebagai sebuah memori yang kini bisa dilihat tanpa rasa sakit. Arif melihat Laras memegang foto itu. Mau dibuang, Lar? Tidak perlu, Rif. Jawab Laras. Ini adalah bagian dari sejarah kita. Tanpa masa lalu ini, kita tidak akan pernah berani menemukan kekuatan kita. Kita tidak akan pernah menemukan kebenaran. Laras mengembalikan foto itu ke dompet Arif. Rani kini bukan lagi bayangan yang menghantui, melainkan bagian dari sejarah keluarga mereka yang memungkinkan mereka menemukan kebenaran. Acara syukuran rumah baru mereka yang sederhana akhirnya digelar. Kali ini tidak ada catering mewah atau tamu berkelas Ibu Wati, hanya kerabat terdekat, teman, dan Ibu Wati. Ibu Wati datang membawa hadiah, bukan hadiah mewah, melainkan panci dapur baru yang identik dengan panci yang dipakai Laras saat memasak gulai ikan di episode 1, sebelum insiden piring pecah. Laras, ibu tahu kamu sudah punya panci, tapi panci ini ibu berikan sebagai permintaan maaf. Ibu tahu masakanmu tidak jinak, Laras. Masakanmu adalah masakan rumah, masakan yang dibuat dengan cinta, bukan masakan yang dibuat untuk dipertandingkan. Kata Ibu Wati, matanya berkaca-kaca. Ia menyerahkan panci itu kepada Laras. Ia tidak lagi mencoba memuji atau mengendalikan. Terima kasih, Bu. Laras akan menggunakan panci ini untuk memasak gulai kepala ikan kesukaan Ibu. Jawab Laras memeluk mertuanya. Saat semua orang berkumpul, Ibu Wati meminta izin untuk berbicara. Hari ini, Arif dan Laras memulai kehidupan mereka. Mereka memilih jalan yang sulit, jalan titik nol mereka sendiri. Ibu Wati menatap Laras. Ibu minta maaf atas semua yang sudah Ibu lakukan. Ibu salah. Ibu ingin Arif bahagia, tapi Ibu salah cara. Laras mengajarkan Ibu bahwa cinta sejati tidak butuh kesempurnaan. Kamu adalah titik puncak kebahagiaan Arif, Nak. Momen itu menjadi penutup bagi drama yang panjang. Laras dan Arif kini resmi Laras menatap Arif di teras rumah baru mereka. Malam sudah larut, tetapi ketegangan dari kalimatnya di akhir episode lalu masih terasa. Oh ya, Arif, ada satu hal lagi. Aku menemukan surat terakhir Rani di saku jaketmu, kata Laras. Arif terkejut. Surat? Kapan? Aku tidak tahu ada surat lagi. Laras menjelaskan bahwa saat ia mengemasi jaket Arif sebelum pindahan, ia menemukan sebuah surat kecil yang terselip rapi di saku dalam. Ia sengaja tidak membacanya, menahan diri hingga mereka benar-benar memulai babak baru. Laras mengeluarkan sebuah amplop kecil yang tertulis tangan. Arif membukanya perlahan. Surat itu bukan berisi pengakuan cinta masa lalu, melainkan kata-kata perpisahan yang penuh kebijaksanaan. Rani, teks surat rahasia. Arif, aku tahu kamu sedang berjuang. Aku tahu Tante Wati sulit. Jangan pernah berpikir aku pergi karena kamu tidak cukup baik. Aku pergi karena aku tahu kamu tidak akan pernah bahagia selama kamu belum bisa melepaskan tangan ibu. Saat kamu menemukan surat ini, aku harap kamu sudah memilih. Jangan pernah menyalahkan Laras. Dia adalah wanita yang berani menghadapi ketakutan yang kamu sendiri takut hadapi. Dia adalah kebahagiaanmu. Terakhir, mengenai Ibu Wati dan perhiasan itu, aku memaksanya memberikannya padamu, bukan sebagai warisan untukku,
tapi sebagai tanda bahwa dia harus melepaskan. Perhiasan itu memiliki nilai di matanya. Aku ingin dia mengorbankan sesuatu yang ia anggap emas, agar dia bisa melihat bahwa cinta Laras lebih berharga daripada emas itu sendiri. Mulai sekarang, dialah menantu pilihan ibu. Jagalah dia, Rif. Dia lebih kuat dariku. Selamat berbahagia. Arif selesai membaca. Air matanya menetes. Surat ini bukan hanya penutup kisah cintanya dengan Rani, tetapi juga penegasan bahwa Rani adalah arsitek kebahagiaan mereka. Rani adalah pahlawan yang memastikan Ibu Wati melepaskan kontrolnya melalui pengorbanan simbolis. Dia merencanakan semua ini, bisik Arif. Dia memanipulasi ibu agar ibu bisa menerima kamu. Ibu tidak memberikan perhiasan itu karena ibu akhirnya sayang, tapi karena Rani memaksanya melepaskan emas yang dia anggap paling berharga. Laras memeluk Arif erat. Rani mengajarkan kita, Rif, bahwa cinta harus ditunjukkan dengan keberanian, bukan kepatuhan. Rani memberimu keberanian untuk memilih, dan aku membantumu menggunakannya. 2 bulan berlalu, Laras dan Arif menjalani kehidupan yang tenang di rumah baru mereka. Arif menjadi suami yang lebih terbuka dan kuat, tidak lagi takut menghadapi keputusan tanpa persetujuan Ibu Wati. Laras dengan pengalamannya mulai menulis blog tentang kehidupan rumah tangga, berbagi kisah fiksi tentang dilema menantu, mertua, dan keuangan. Semua terinspirasi dari drama yang ia alami, dikemas sebagai cerita relatable tanpa menyebutkan detail pribadi. Blognya meledak. Suatu sore, Ibu Wati datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Laras kini nyonya rumah sejati, menyambutnya tanpa rasa cemas. Ibu Wati membawa sebuah bingkai foto. Itu bukan foto Rani, itu adalah foto pernikahan Laras dan Arif yang dipajang besar dan indah. Ibu tahu kalian sibuk. Ibu hanya ingin melihat cucu ibu segera. Tapi sebelum itu, Ibu Wati menatap Laras. Gulai kepala ikan buatanmu, Laras. Boleh ibu minta dibuatkan? Ibu sudah lama tidak makan masakan yang jinak. Masakan yang dibuat dengan cinta. Bukan dibuat untuk dipertandingkan. Laras tersenyum. Ibu Wati kini tidak lagi mencari emas yang perfect. Ia mencari kehangatan rumah. Laras masuk ke dapur, mengambil panci dapur baru pemberian Ibu Wati. Ia mulai memasak gulai kepala ikan. Arif masuk ke dapur, memeluk Laras dari belakang. Kamu tahu, Lar, dulu aku selalu berpikir aku harus membawa emas ke rumah ini untuk membuat ibu bahagia. Aku salah. Aku hanya perlu membawa wanita yang memiliki keberanian dan kejujuran. Dan kamu, Rif, kamu adalah pria yang belajar untuk memilih kebahagiaan daripada ketakutan. Kamu adalah titik puncakku, balas Laras. Laras melihat ke sekeliling dapur. Tidak ada perbandingan, tidak ada tekanan, hanya ada aroma rempah yang lezat dan tawa Arif. Mereka tidak lagi di titik nol. Mereka telah mencapai puncaknya, sebuah puncak yang dibangun di atas kebenaran, kejujuran, dan pengakuan bahwa cinta tidak harus perfect. Ia hanya perlu nyata. Cerita titik nol menantu pilihan selesai. Laras menantu yang awalnya merasa tidak berarti, kini menjadi pilar keluarga yang paling berani dan bijaksana. Menutup babak lama dengan damai dan memulai awal baru yang mereka ciptakan sendiri.